Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memasuki ruangan. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasir Li PhD. Yang kami hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer Gerungan, SOS. Bupati Karawang, Bapak Haji Aep Saipullah, SE. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Ketenagakerjaan, staf khusus dan staf ahli Menteri Ketenagakerjaan, Forkopimda Kabupaten Karawang, pengelola kawasan industri International City, KIIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya di hari yang berbahagia dan barokah ini, Senin tanggal 24 Maret 2025, kita dapat berkumpul bersama di kawasan industri International City pada acara penandatanganan deklarasi stop percaloan melalui pembangunan komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan. Hadirin serta undangan yang dirahmati Allah,
Sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa dan berharap agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Zaim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang berbeda keyakinan, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, pemilik segala kebaikan. Segala puji bagi Engkau dari waktu ke waktu yang sudah berlalu maupun yang akan berlalu. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Kami dapat hadir bersama, mengikuti kegiatan, membangun komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, jadikanlah kegiatan ini penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan, kegiatan yang penuh dengan ridho dan rahmat-Mu, sehingga melalui kegiatan ini kami dapat ikut serta membangun negeri yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, satukan kami dalam persaudaraan, limpahkan kami keamanan dan kesensasaan, hindarkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari segala gangguan, halangan, dan rintangan dalam melanjutkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang mencintai kebenaran dan keindahan dan kebenaran. Langkah kami dari jalan yang Engkau murkai. Sinari jiwa kami dengan cahaya ilahi, agar kami mampu melihat dengan jelas perkara yang benar dan yang salah dalam kehidupan kami, agar kami selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala doa yang kita panjatkan di bulan berkah ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebagai gambaran singkat atas inisiasinya terselenggara acara hari ini, berikut laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja kepada Bapak Fahru Roji SHMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
Profesor Yasirli PhD, yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer Gerungan, SOS, yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Tepi Wawan Darmawan, yang kami hormati Bupati Karawang, Bapak Haji Aib Saipullah, yang kami hormati staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dirjen Bina Penta dan PKK, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama Dirjen Binwasnaker dan K3, yang kami hormati PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang kami hormati jajaran Forkominda Kabupaten Karawang, yang kami hormati perwakilan pengelola KIIC Bapak IBG Permana selaku Group Division Head, perwakilan Apindo Bapak Fahmi Fardan Trikora Putra selaku Wakil Ketua Pengurus DPK Apindo Kabupaten Karawang, pimpinan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang, tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Haji Asep Irawan, undangan dan hadirin yang berbahagia, serta ada satu lagi perwakilan PT KIS, Bapak Abdul Rahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara penandatanganan deklarasi stop percaloan pembangunan komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan di kawasan industri Karawang International Industrial City KIIC. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami melaporkan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. Latar belakang bahwa akhir-akhir ini pemberitaan kejadian percaloan rekrutmen tenaga kerja makin marak dan meresahkan masyarakat termasuk pelaku usaha. Kejadian percaloan rekrutmen tenaga kerja termasuk pungutan liar terus menghantui pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya. Dari sudut perusahaan, kejadian ini juga berdampak negatif karena dimungkinkan perusahaan tidak mendapatkan pekerja atau buruh sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Dampak jangka panjang tentu akan mengganggu produktivitas dan daya saing produksi perusahaan. Sehingga dampak dari praktek percaloan dan pungutan liar sangat mengganggu proses rekrut tenaga kerja dan juga produktivitas perusahaan. Praktek percaloan juga melanggar hak asasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya dan juga mengganggu hak perusahaan untuk mendapatkan pekerja atau buruh yang sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan. Praktek percaloan rekrut tenaga kerja juga tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita nomor 3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, dan juga Asta Cita nomor 5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang selanjutnya adalah hal tersebut bertentangan dengan Asta Cita nomor 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan, pemberantasan korupsi dan narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, praktek percaloan rekrutmen tenaga kerja melanggar hak asasi manusia
untuk mendapatkan pekerjaan serta dapat merusak dan mengganggu produktivitas serta daya saing, maka negara mengajak semua unsur untuk secara serius hadir dalam memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi stop percaloan, membangun komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan di kawasan Industri Karawang International Industrial City atau KIIC. Kegiatan seperti ini tentu akan kami upayakan replikasi di kawasan industri yang ada di wilayah Indonesia agar semangat dalam menghentikan percaloan dapat kita masifkan implementasinya. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di kawasan internasional Industrial City atau KIIC pada tanggal 24 Maret 2025. Kepesertaan. Peserta kegiatan ini terdiri dari pengelola kawasan industri, perusahaan di kawasan industri, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan serikat buruh, pemerintah daerah, Forkominda, dan tokoh masyarakat. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan hadirin yang berbahagia, perlu kami laporkan juga bahwasannya tadi pagi telah dilaksanakan sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri sebagaimana diatur di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2024 dan Perpres nomor 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan dan pemeriksaan ketenagakerjaan secara mandiri oleh perusahaan melalui fitur norma 100. Sehingga harapannya kita semua dapat mengetahui jika percaloan itu tidak baik dan bersama-sama kita hindari praktek-praktek tersebut. Selanjutnya, puncak dari kegiatan ini merupakan deklarasi stop percaloan yang akan ditandatangani secara simbolis oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Karawang, kepolisian, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan serikat buruh, pengelola kawasan industri, perwakilan perusahaan, Karang Taruna atau Kabupaten Karawang yang mewakili masyarakat dan perusahaan penempatan tenaga kerja swasta. Pada kesempatan yang baik ini, kami mohon perkenan Bapak Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sambutan dan arahan terkait dengan kegiatan ini serta menyaksikan penandatanganan deklarasi stop percaloan, membangun komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan. Demikian yang dapat kami laporkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan seluruh upaya-upaya yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak untuk laporan penyelenggaraan kegiatan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan selamat datang sebagai bukti dukungan untuk terwujudnya rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan yang akan disampaikan oleh Direktur KIIC. Kepada yang kami hormati Bapak Sani Iskandar, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yasserli, yang saya mengenal beliau sebagai seorang teknokrat industri yang sangat paham terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial. Tadi dalam beliau menuju ke tempat ini saya sampaikan bahwa ya ternyata
mungkin Bapak juga baru tahu kalau kita dari pengelola kawasan ini sudah lama Pak, kita kerjasama dengan teknik industri ITB, di mana Bapak mengajar dan kemudian menjadi guru besar di sana. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik yang sudah disampaikan melalui TITB di tempat ini Pak. Kemudian juga Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ini kita tahu beliau sebagai mantan aktivis yang sampai hari ini terus ya menyuarakan suara kebenaran ini ya. Jadi moga-moga beliau ini tetap ya suaranya lantang gitu ya, Pak Immanuel Ebenezer Gerungan. Dan tentunya ada Pak Dirjen, Bapak-bapak semuanya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan dari jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi saya dengan Pak Darwoto ini sangat familiar dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya pernah di LKS Tripnas, saya pernah di Dewan Pengupahan Nasional, saya pernah di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi karena kebetulan saya dengan Pak Darwoto ini utusan dari unsur pemberi kerja Pak, dari Apindo. Ya, jadi sangat familiar. Yang saya hormati juga tentunya yang saya banggakan di sini, ini sahabat saya, Pak Bupati Kabupaten Kerawang, Pak Aep Saifullah dan jajarannya. Ada Ibu Kadis Naker, ada ya teman-teman semuanya dari Pemkab Kerawang, ya, termasuk ada Pak Dandim, terima kasih Pak Dandim, ya, ada Pak Wakapolres dan sebagainya, dari Kejari juga. Kemudian dari Pemprov Jabar dalam hal ini ada Pak Kadis juga, Pak Tepi, terima kasih Pak Tepi. Hari ini juga tadi saya sudah sebutkan mewakili unsur pemberi kerja, ada Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Pak Darwoto, yang sekaligus juga Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri. Jadi memang kerjaan saya ini lebih banyak memang berhubungan dengan para pembuat kebijakan Pak. Jadi karena kita mewakili daripada asosiasi-asosiasi, saya mungkin sampai nanti Munas Juni ini masih Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri. Ya, ini periode yang ketiga, yang terakhir itu setengah dipaksa Pak, karena waktu pandemi. Jadi sebagai Wakil Ketua Umum Apindo juga dan di Kadin, jadi sangat memberikan apresiasi atas terpilihnya KIC ya, sebagai tempat penyelenggaraan acara hari ini. Kemudian juga saya ingin menyapa, terima kasih juga teman-teman dari Apindo dan Kadin dari Kabupaten Kerawang, dan juga tentunya Bapak Ibu pimpinan perwakilan dari para investor yang ada di dalam kawasan industri KIC, dan juga seluruh para hadirin sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan berkat kesehatan ya, untuk bisa hadir di tempat ini di dalam suatu acara yang menurut kami sangat baik sekali, yaitu adalah deklarasi stop percaloan melalui pembangunan komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan yang transparan. Di dalam kesempatan ini saya juga tadi saya sampaikan merasa terhormat karena KIIC Kerawang International Industrial City mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah di acara yang penting ini. Namun mungkin juga nggak salah-salah juga Pak. Jadi KIC ini tahun 2013 itu mendapatkan penganugerahan penghargaan sebagai kawasan industri terbaik seluruh Indonesia. Jadi waktu itu diadakan oleh Kementerian Perindustrian. Saya masih ingat waktu itu jurinya ada 5 yang terkait dengan teknik industrinya ada, arsiteknya ada, kemudian dari pokoknya ada 5 juri dari ITB semuanya independen.
itu tahun 2013. Dan nggak salah juga di sini wakil saya Pak Darwoto juga hadir, karena Pak Darwoto ini dari dari direksi dari kawasan industri MM 2100 yang tahun 2015 juga mendapatkan penganugerahan sebagai kawasan industri terbaik Indonesia juga. Jadi setelah itu tidak ada pemilihan lagi Pak. Jadi kami KIC dan MM 2100 masih kawasan industri yang terbaik sampai hari ini. Saya juga mengingat pada waktu itu tahun 2016 itu ada gerakan pemagangan nasional. Itu juga diselenggarakan di tempat kami. Kebetulan waktu itu Pak Presiden Jokowi minta di ruang terbuka, jadi di sebelah daripada pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang ada di kawasan ini. Tadi mohon izin dan salam dari Pak Bob Asam, Pak. Beliau mendadak yang tadinya harusnya hadir, tapi diminta untuk ada investor yang datang ke Toyota. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini paling tidak tadi yang mengenai deklarasi daripada stop percaloan, namun juga ada sosialisasi yang tadi sudah disampaikan Menteri Pak Wamen, yaitu mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tentang pedoman terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri. Kemudian tadi juga sosialisasi mengenai Perpres 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Ini penting sekali karena di tempat di Pak Bupati juga ada juga ya Pak ya loker ya. Jadi ini bagaimana nanti sinkronisasi antara kebijakan di Kemenaker dengan di pemerintah kabupaten ini juga bisa dikoordinasikan dengan baik. Demikian juga kami mengapresiasi juga inisiatif daripada Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan, ini saya belum tahu persis tapi mungkin semacam aplikasi mengenai norma 100, yaitu sebuah sistem self assessment yang memudahkan pengawasan ketenagakerjaan dan perusahaan industri dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Jadi kami yakin dengan peraturan-peraturan dari kepada Kemenaker yang sudah dikeluarkan dan penerapan sistem ini, kita menghadapkan lingkungan kerja yang lebih baik, ya bisa terselenggara di dalam hubungan industrial. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam beberapa tahun terakhir ini kita masih terus menghadapi berbagai tantangan besar di dalam masalah rekrutmen tenaga kerja. Makanya di sini juga hadir ya teman-teman mungkin dari ketua forum-forum HRD, dari perusahaan-perusahaan outsourcing ya yang mungkin juga sangat punya peranan dalam hal ini. Ya. Ini moga-moga juga melalui kegiatan acara hari ini semuanya bisa diselaraskan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk acara hari ini yang dipusatkan di KIC ini dan akan ditandatanganinya deklarasi stop percaloan dan kami siap Pak, saya juga mewakili dari Himpunan Kawasan Industri, kami siap menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Jadi silakan hubungin kami aja kalau misalkan mau di Surabaya, mau di Semarang, mewakili berbagai wilayah dimanapun. Jadi di seluruh Indonesia ini kita ada 118 kawasan industri Pak. Itu tersebar di 24 provinsi. Dan saat ini memang sesuai dengan Undang-Undang Perindustrian, itu industri, jadi kata-katanya gini, jadi industri manufaktur baru wajib berlokasi di kawasan industri Pak. Jadi ketentuannya wajib tentunya di kabupaten yang memang sudah ada kawasan industrinya. Jadi kalau Bapak mau menyelenggarakan sosialisasi atau apapun, tinggal hubungin pengelola kawasannya, kami yang membantu menyiapkan Pak. Saya rasa itu Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Bupati, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan semoga deklarasi, diskusi, dan komitmen kita pada hari ini dapat membawa manfaat yang nyata
bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk sambutan hangat yang sudah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk bersama membangun negeri, pada hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan deklarasi stop percaloan melalui pembangunan komitmen bersama untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemangku kepentingan terkait. Sebelum penandatanganan deklarasi stop percaloan, berikut pembacaan deklarasi yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Kepada yang kami hormati Bapak Rinaldi Umar SH.MH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, berikut Bapak Bupati, Forkopimda atau yang mewakili, Bapak Pimpinan Tinggi Madya Pratama, Bapak Staf Khusus, Bapak Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Karawang, Bapak Pimpinan Perusahaan Pengelola Kawasan khususnya, dan Pimpinan Perusahaan atau yang mewakili. Sebelum kami menandatangani komitmen bersama tentang praktek percaloan, izinkan saya untuk membacakan deklarasi stop percaloan. Deklarasi stop percaloan perekrutan tenaga kerja. Bahwa percaloan tenaga kerja telah merusak tatanan perekrutan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, dalam upaya memberantas percaloan, kami berkomitmen untuk 1. Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja secara benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Meningkatkan transparansi, menjunjung integritas. Setiap proses rekrutmen secara terbuka sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, serta bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 3. Mencegah praktek percaloan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pencari kerja, serta bekerja sama dengan pihak yang berwenang. 4. Mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan dengan menjalin koordinasi dan kolaborasi untuk mengawasi serta menanggulangi praktek percaloan. 5. Menindak tegas dan memberi sanksi terhadap para pihak yang terbukti terlibat dalam praktek percaloan. Karawang, 24 Maret 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali prosesi penandatanganan deklarasi, kami undang ke kanvas penandatanganan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Bapak Rinaldi Umar, SH.MH. Baik, penandatanganan dimulai. Bupati Karawang, Bapak Haji Aep Saipullah, SE. Kapolres Karawang yang diwakili oleh Wakapolres Kabupaten Karawang, Bapak Kompol M. Rustandi, SIK.
Pengelola kawasan KIIC yang diwakili oleh Group Division Head, Bapak Ida Bagus Gede Permana. Perwakilan perusahaan yang diwakili oleh Departemen Head HRD NGA, Bapak Zainul Ahwil SH MH. Apindo yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengurus DPK Apindo Karawang, Bapak Fahmi Fardan Trikora Putra. Perwakilan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang diwakili oleh Ketua PC SPLEM SPSI Kabupaten Karawang, Bapak Abbas Purnama SE. Perwakilan PPTKS yang diwakili oleh Ketua Umum Asosiasi PPTKS Bapak Abdul Rahim. Dan perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Karawang Bapak Haji Asep Irawan Safei MSI. Penandatanganan selesai. Selanjutnya kami juga mohon berkenan Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Dirjen Binwasnaker K3 untuk bergabung untuk berguna foto bersama. Baik, izin menghitung mundur. Untuk gaya formal terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh berikan gaya yang lebih semangat. Izin menghitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan boleh salam K3. Baik, izin menghitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk bisa memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Immanuel. Ya, ini beliau nanti akan ditugaskan khusus untuk stop percaloan ya. Ya. Makanya beliau harus hadir di sini ya. Bapak Bupati Karawang, Kang Aep Saifullah, selamat Kang, dapat dengan amanahnya. Kemudian Bapak dan Ibu, pimpinan tinggi media Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini juga hadir Kang Tepi, Wawan Darmawan, alhamdulillah ya. Ini Jawa Barat
kita harus sisir satu persatu nih, Kang Tepi. Kemudian Pak Sani Iskandar, terima kasih sebagai tuan rumah. Pak Darwoto kayaknya ada di mana-mana ya. Saya juga bingung ini ya. Setiap forum kita boleh terus ini ya. Makasih Pak Darwoto, beliau juga mitra kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Forkompinda Kabupaten Karawang, Bapak-bapak, kemudian perwakilan Apindo, perwakilan dari PPTKS, tokoh masyarakat, para tamu undangan, perwakilan perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pantun nggak? Kalau stop calo ini boleh pantun nggak ya? Pulang mudik mencari durian. Musim durian lewat, adanya rambutan. Ayo kita berantas dan stop percaloan untuk rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebahagiaan bisa hadir di sini bersama bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan KIIC, Pak Sani, Pak Darwoto, ini menjadi tempat pertama kami untuk kita sama-sama menguatkan komitmen kita bahwa percaloan itu tidak boleh ada di Indonesia. Ya, namanya stop percaloan, berantas percaloan, tolak percaloan. Karena ini memang sudah membuat resah masyarakat. Ya. Jadi ketika ya, bayangkan mereka dari kampung berharap mendapatkan pekerjaan, ya, pekerjaan juga bukan sesuatu yang wah begitu ya. Hadir di kawasan industri, kemudian bekerja, ya, kemudian malah bertemunya calo. Ya. Biayanya itu berapa? Ya, sampai puluhan juta, belum lagi kemudian ternyata hanya sementara. Ya, 9 bulan atau nggak sampai 12 bulan kemudian diberhentikan kontraknya dan seterusnya. Jadi teman-teman semua, ini adalah masalah nyata kita. Jadi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita tentu bisa diam, Pak Wamen ya. Ya, kita harus tegas terhadap masalah ini. Makanya kita juga butuh bantuan dari Forkopimda. Saya janji minggu ini bertemu dengan Pak Kapolri untuk lebih mengkonkretkan bagaimana langkah-langkah nyata kita di sini. Yang pertama, kami tentu juga sadar bahwa mungkin ada informasi yang belum tersampaikan. Jadi kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi. Jadi teman-teman dari industri kita ya sampaikan bahwa wajib lapor ya terkait tentang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya itu lowongan pekerjaan ya, Perpres nomor 57 tahun 2023 ya. Ini adalah solusi sebenarnya. Ya. Dan kita di Kementerian Ketenagakerjaan kita punya platform Siap Kerja. Ya, jadi semua lowongan pekerjaan ada di situ. Dan sebenarnya untuk Kang Aib, untuk Karawang juga bisa lihat langsung di sana. Jadi tidak perlu membangun sistem baru. Jadi semua itu ada di situ, tinggal nanti dilihat Karawang apa saja lowongan pekerjaan yang ada. Ya, di situ ada semua sebenarnya. Ya, tinggal nanti bagaimana platform ini sama kita kembangkan, sama-sama kita maintain, kita rawat, kita isi, sehingga pencari kerja itu dia langsung akses ke platform Siap Kerja. Itu yang kita inginkan. Ya. Ini yang kita sebut dengan platform Siap Kerja itu sebagai Labor Market Information System. Ya. Jadi semua ada di situ. Dan kita juga bisa monitor. Ya. Karena itu platformnya memang didesain untuk seluruh Indonesia. Ketika platform itu dimanfaatkan, kami bisa lakukan analisis juga. Kenapa misalnya satu kota, kabupaten, lowongannya banyak tapi kemudian tidak ada ya yang mengisi, atau sebaliknya, kenapa pencari kerja itu banyaknya di satu kota atau kabupaten tertentu? Karena pencari kerja dia akan masuk ke situ, login, register,
dan dia kemudian simpan CV di sana. Jadi teman-teman dari industri bisa lihat di situ langsung. Ya. Jadi nggak perlu bayar, apalagi minta tolong ke calo. Gitu ya. Kalau calo di mana ada peluang ya mungkin gitu ya Pak Wamen ya. Ya, itu yang kita coba. Dan saya yakin kita bisa. Ya, banyak praktek-praktek yang sebelumnya belum didukung oleh suatu sistem informasi yang mapan, kerjasama kita yang kuat, makanya kemudian praktek percaloan itu terjadi. Dan kita sangat sadar, kita sangat paham, ini merusak tatanan rekrutmen ketenagakerjaan kita. Yang dirugikan juga adalah rakyat. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah langkah awal kita. Ya, kita maintain momentum ini. Sudah ada deklarasi. Ya, saya malah mengajak semua, ya, Pak Sani, teman-teman di KIIC, ya, ini kesempatan kita. Ya, saya sering mengasih pantun itu, ya, ayo buka lapangan kerja, ya, dan yang buka lapangan kerja kita doakan masuk surga. Begitu ininya, gitu ya. Ya, jadi gambaran harusnya kita itu memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan, bukan kemudian, ya, ya sudah ada sistemnya ya kita manfaatkan itu, ya. Dan saya yakin Forkompinda juga akan bantu, gitu ya. Kita punya, kita akan kuatkan juga namanya apa kemarin lapor, apa kemarin Pak Uji? Lapor Menteri, lapor Wamen aja lah ya, lapor Wamen ya, terkait tentang hal-hal norma ketenagakerjaan kita akan kuatkan. Di Polri, Pak Wakapolres itu juga sudah ada Satdes Ketenagakerjaan. Ya. Jadi memang regulasi itu satu hal. Regulasi kita sosialisasikan semaksimal mungkin. Tadi Kang Aib juga menyampaikan, Pak Menteri, nanti ada beberapa kawasan industri lagi, ya, nanti kita buat ya sekaligus aja semua, gitu ya, 150-200 orang, kita sosialisasi terhadap regulasi, kita sosialisasi terhadap berisikan ini loh, grand design pemerintah itu seperti ini. Untuk menutup peluang adanya percaloan yang merugikan masyarakat ini. Ketika regulasi sudah berjalan, tahapan selanjutnya kita lakukan monitoring dan law enforcement ketika memang itu tidak ya diabaikan. Jadi inilah tugas pemerintah dan kami yakin ini adalah tugas kita bersama. Kita ingin ya, proses rekrutmen itu adil dan transparan, ya, tidak ya, memberatkan para pencari kerja. Cukuplah mereka itu berat dengan apa ya pengangguran mereka harus cari dan seterusnya, dan tugas kita kemudian menerima mereka dan kita akan fokus kepada menyiapkan skill dan kompetensi mereka. Di kepada KIIC, Pak Sani, ya, saya dengar tadi alhamdulillah sudah banyak kerjasama dengan perguruan tinggi juga, ya, kita mendorong KIIC, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus itu sebagai penggerak produktivitas bangsa. Ya, saya ulangi. Jadi kita menginginkan bahwa setiap kawasan ekonomi, kawasan industri itu penggerak produktivitas bangsa. Penggerak produktivitas bangsa dalam artian disinilah ya, tempat industri itu tumbuh, disinilah bahwa pekerjaan yang tersedia itu adalah better jobs, gitu ya. Karena kita ingin ada shifting, yang bekerja itu adalah bukan hanya sebatas jobs dengan upah minimum dan seterusnya, tapi adalah better jobs dengan upah yang lebih baik. Tentu teman-teman pekerja juga kita akan tuntut memiliki kompetensi yang lebih baik juga. Disitulah ya menjadi PR besar kita. Produktivitas kita masih rendah, kita 10% di bawah rata-rata ASEAN. Ya, pertumbuhan 10-15 tahun terakhir itu hanya 25%, Cina itu sampai 250%, gitu ya. Jadi kita cenderung jalan di tempat. Padahal
tantangan ke depan kita, industri itu berubah, tuntutannya berubah, akan semakin ya, IT akan semakin green, kemudian globalisasi juga akan semakin terbuka, tidak mudah kemudian barang kita harus kompetitif terhadap barang-barang luar negeri yang lain, dan ini menjadi tantangan kita semua. Jadi semua itu kita mulai dengan rekrutmen yang adil dan transparan seperti apa. Ya. Ini yang menjadi PR kita, dan terima kasih teman-teman, Pak Sani, Pak Darwoto, Kang Aep, dan kemudian Kang Tepi, makasih. Ini adalah yang pertama dan kita akan lanjutkan roadshow kita, dan saya yakin ya, dan optimis. Ini kita itu kurang optimis kayaknya. Nanti saya ditanya di wartawan di luar nanti, Pak, ini sesudah ini apa? Apakah ini hanya deklarasi saja begitu ya? Jadi sepertinya memang optimisme kita yang harus kita kuatkan. Saya berangkat apapun itu dengan optimis. Saya berangkat dengan mulai momen seperti ini, ya, muncul kesepakatan kita, muncul komitmen kita, dan kita optimis ke depan percaloan itu akan kita berantas. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Jadi melihatnya itu jangan pesimis terus begitu ya. Lihat optimis. Ya. Ini adalah sebuah effort awal kita. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti dari media juga bisa lihat di sini hadir semua komponen masyarakat masuk, Forkopimda masuk, Bupati dukung, Kang Gubernur juga saya sudah pernah sampaikan ke Pak Tepi juga mendukung, dan ini akan menjadi PR kita bersama. Gitu ya. Jadi sesudah ini kita tunggu bagaimana deklarasi yang kita lakukan itu memberikan kesadaran kepada kita semua, komitmen kepada kita semua. Satu lagi ada PR juga Pak Sani, itu adalah Kang Aib berarti ya, kepada sekolah ya, kemarin sekolah ya permintaannya ya. Jadi perwakilan sekolah yang kemudian memang mereka apa bahasanya menyalurkan ya, menyalurkan tenaga kerja dari perwakilan sekolah, ini perlu tersampaikan juga. Sekolah vokasi ya. Jadi ini mohon Kang Aib, Kepala Dinas Pendidikan, kita harus masif juga. Jadi percaloannya masuk ke sekolah, dan kemudian ya tahu ya, dari sekolah juga melihat tidak ada pilihan atau seperti apa, ini yang kita harus perhatikan. Ya. Dan kawasan industri juga harus menyampaikan, ya, tidak perlu sebenarnya ada calo. Ya, teman-teman HR yang ada hadir di sini ya bisa melakukan rekrutmen langsung kok. Ya. Kita juga punya tadi platform siap kerja, tinggal dimanfaatkan, dan kita akan optimalkan itu insya Allah. Jadi begitu Bapak dan Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, kerjasamanya. Deklarasi ini insya Allah akan menjadi momentum yang baik untuk rekrutmen tenaga kerja kita yang adil dan transparan di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak untuk sambutan yang telah disampaikan, dan berkenan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebelum meninggalkan ruangan acara agar dapat berfoto bersama secara swafoto dengan seluruh undangan. Oleh karena itu kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri di tempat, dan kepada juru kamera dan juga kameramen bisa mengabadikan dari depan. Kita akan melakukan foto dengan 3 gaya. Baik, izin untuk gaya pertama. Baik, Bapak dan Ibu boleh merapat, lebih merapat. Oke. Baik, untuk gaya pertama, gaya formal terlebih dahulu. Izin menghitung mundur. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh gaya yang lebih semangat. 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Dan gaya terakhir, salam K3. Baik, izin menghitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Demikian Bapak dan Ibu untuk acara hari ini. Oke, ada stop atau tolak percaloan. Silakan. Kita hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh beri aplaus untuk kita semua.
Dan demikian Bapak dan Ibu untuk acara pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan kami mohon maaf jika ada yang salah dan kurang selama pelaksanaan acara ini. Saya Refti Bedrispa selaku pembawa acara memohon maaf jika ada yang salah dan kami pamit undur diri. Izin menutup dengan pantun. Bangun tidur terpikir untuk memancing ikan. Alat pancingnya menggunakan bahan rotan. Semoga deklarasi stop percaloan ini dapat diwujudkan membangun Indonesia yang lebih baik dan membanggakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.